Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Khususnya bagi rekan-rekan yang masih dianggap gagal untuk masuk gerbong P3K paruh waktu. Nah, di sini Pemda memberikan solusi ya bagi rekan-rekan honorer gagal, di mana di sini sudah dibuka pendaftaran mulai Januari 2026. Bagaimana, apakah rekan-rekan ini dapat menerima? Silakan cek video ini sampai selesai. Ya, di sini ada 3 informasi yang nyambung Bapak Ibu berkaitan dengan info penting untuk honorer yang gagal P3K paruh waktu, di mana Pemda membuka ataupun memberikan solusi ya, pendaftarannya sudah dibuka. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana respon dari rekan-rekan non-ASN ini. Informasi dari Lombok Tengah, di mana ribuan non-ASN BKN, non-database BKN ya, di lingkup Lombok Tengah, NTB tidak terakomodasi dalam P3K paruh waktu. Memasuki 2026, kontrak mereka sebagai honorer itu sudah tidak diperpanjang. Tercatat ada sebanyak 1.129 orang, cukup ramai. Rinciannya guru sebanyak 715, kemudian kesehatan 355, dan sisanya adalah teknis. Pemkab Lombok Tengah berupaya mencarikan solusi, yakni dengan menyiapkan pelatihan kerja bagi tenaga honorer ini untuk masuk ke Balai Latihan Kerja atau BLK Praya. Solusi bagi mereka yang tidak lulus menjadi P3K paruh waktu dari non-database bisa mengikuti pelatihan di BLK Praya, kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah. Pendaftaran pelatihannya sudah dibuka dari 6 Januari kemarin, jadi sudah 2 hari Bapak Ibu. Sebanyak 13 jenis pelatihan telah disiapkan bagi para ex-honorer yang tidak diperpanjang. Nah, apakah ini nyambung Bapak Ibu solusi yang diberikan Pemda ini? Ya, tentu Bapak Ibu bisa menilai ya apakah ini dianggap layak. Adapun jenis pelatihannya adalah bisa berupa barista, las, menjahit, servis motor, teknisi HP, tenaga terapi spa, perawatan refleksi, dan satpam, serta keahlian lainnya. Pelatihan ini gratis bagi siapa saja yang ikut. Mereka bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan kemampuan. Adapun terhadap guru non-ASN non-database telah mengantongi sertifikasi, mereka tetap bisa mengajar di sekolah. Artinya tidak harus mengajar di sekolah negeri, tapi bisa di swasta yang membutuhkan guru. Artinya tetap mereka keluar ya dari non-ASN yang di sekolah negeri. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya solusi dari pemerintah ini, nah ini Bapak Ibu kita lihat ribuan honorer non-database minta diangkat juga menjadi P3K paruh waktu atau, nah ini ya Bapak Ibu, demo yang dilakukan di Lombok Tengah. Ini masih lanjutannya ya. Pemerintah Lombok Tengah menyampaikan aspirasi kepada tenaga non-ASN yang putus kontrak ya. Aspirasi itu yakni meminta agar tidak dirumahkan. Jadi rekan-rekan non-ASN itu minta tidak dirumahkan. Nah, aspirasi yang disampaikan ini kami tindak lanjuti ke pusat ya, kata Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah saat menerima aksi. Jadi yang menerima bukan bupatinya, ini wakilnya ya. Diketahui sebanyak 715 guru ya tidak dilanjutkan SK-nya pada 2026 sehingga status mereka belum ada kejelasan. Oleh karena itu mereka menuntut pemerintah daerah untuk tetap berkomitmen tidak memberhentikan mereka sebagai guru honor dan tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, tawaran mengikuti pelatihan itu ya sia-sia saja, itu memang terkesan hanya untuk malah meremehkan ya rekan-rekan non-ASN. Kondisi ini kami sampaikan kepada Pan RB, kami mengajak perwakilan dari honorer untuk mendengar jawaban dari pusat. Ya sebenarnya kalau jawaban dari pusat sudah jelas dari surat Pak Aba kemarin ya, bahwa menyatakan afirmasi sudah selesai. Namun ya karena memang Pemda tidak mampu menjawab, maka sengaja melontarkan lagi ke pusat. Nursiah mengatakan pengangkatan paruh waktu ini merupakan keputusan pusat. Pemda menurutnya tidak memiliki kewenangan. Oleh karena itu, apa yang menjadi aspirasi honorer yang diputus kontrak tersebut akan dikomunikasikan ke pusat sehingga mendapatkan jawaban. Ya ini kan mereka tidak bisa diusulkan karena memang kemarin tidak masuk database. Sebenarnya kuncinya di situ. Setelah ada jawaban dari pusat nanti kami akan sampaikan, kata Pemda. Saat kami sedang menyusun skema pengusulan kepada pusat, mohon bersabar. Ya, jadi Pemda tetap menjanjikan saja. Sebelumnya pada 2025 sebanyak 45 berapa nih kurang jelas nih. Yang diangkat nih 4.000 mungkin ya, 540 orang. Namun ada sebagian yang tidak diperpanjang. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu bagaimana reaksi yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Guru honorer P3K menolak
ya solusi dari Pemda. Ya, ini tadi ya alasannya apa. Pemerintah Lombok Tengah tidak memperpanjang kontrak ribuan non-ASN, tercatat 1.129. Sebagaimana kita jelaskan tadi, mereka merupakan honorer yang tidak terakomodasi. Pemkab Lombok Tengah berupaya mencarikan solusi dengan membuka latihan kerja. Namun solusi itu ditolak. Ya, ini ya Bapak Ibu, ditolak. Mereka merespon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta ribuan non-ASN tersebut tidak menolak pelatihan. Pelatihan kerja diberikan, jangan ditolak, kata Dewan ini, kata Dewan. Jadi memang Dewan pastinya juga mendukung Pemda ya. Namun apa alasan dari guru-guru honorer ataupun non-ASN ini menolak? Dia ini dari DPRD-nya mengatakan pelatihan itu merupakan solusi sementara. Dia juga mendorong agar pelatihan itu juga diberikan kepada paruh waktu yang dapat meningkatkan kompetensi. Pelatihan itu harus diikuti oleh mereka untuk ikut meningkatkan kompetensi. Wakil rakyat Lombok Tengah katanya tetap mengawal persoalan ini, termasuk mengenai guru honorer yang sudah sertifikasi. Mereka bisa mengajar di swasta ataupun ya di sekolah lain ya selain negeri. Namun alasan penolakannya jelas, ya Bapak Ibu. Kami ini guru, kami ingin tetap mengabdi sebagai pendidik. Yang kami butuhkan bukan pelatihan kerja, tetapi kepastian status dan keberpihakan pemerintah. Jadi memang ya hanya sekedar solusi dari Pemda yang sebenarnya tidak dapat membantu sama sekali ya, karena memang tidak akan sama ya solusi sekedar ikut pelatihan di samping rekan-rekan yang mendapatkan status ASN meskipun pada waktu sebagai masa transisi. Nah, bagaimana dengan daerah Bapak Ibu? Apakah memang ada solusi terbaik? Dapat ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.